Negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim saat ini sedang menghadapi persoalan besar, bahkan sangat serius. Dari sekitar 48 negara mayoritas Muslim di dunia, jika kita mengesampingkan negara-negara yang kaya karena sumber daya fosil seperti minyak dan gas, hampir semua negara lainnya berada dalam kondisi ekonomi yang buruk. Memang ada beberapa pengecualian, seperti Turki dan Malaysia, yang tidak bisa dikatakan miskin, tetapi juga belum dapat digolongkan sebagai negara kaya. Secara rata-rata, negara-negara mayoritas Muslim yang tidak memiliki kekayaan sumber daya fosil, hanya memiliki PDB per kapita sekitar $4.400 AS, sementara rata-rata dunia mencapai $19.200 AS. Artinya, negara-negara ini sekitar 4 kali lebih miskin dibandingkan negara-negara lain di dunia. Lalu muncul pertanyaan besar, mengapa hal ini bisa terjadi? Banyak orang berpendapat bahwa Islam adalah penyebab utama, dengan asumsi bahwa agama ini menghambat kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pandangan ini menimbulkan kontradiksi besar. Bagaimana mungkin Islam dianggap menghambat kemajuan? Sementara dalam sejarah pernah ada masa ketika dunia Muslim, khususnya Timur Tengah, menjadi wilayah paling kaya dan paling maju di dunia. Sekitar tahun 1000 Masehi, pada masa abad pertengahan, ketika Eropa masih terjebak dalam apa yang sering disebut sebagai zaman kegelapan, dunia Muslim justru menguasai sekitar 10% dari total kekayaan global. Kota Baghdad saat itu memiliki hampir 1 juta penduduk, jumlah yang jauh melampaui kota manapun di Eropa. Bahkan kota terbesar di Eropa kala itu adalah Al-Andalus, yang kini dikenal sebagai Cordoba di Spanyol, dan kota tersebut juga berada di bawah kekuasaan Muslim. Pada masa itu, dunia Muslim jauh lebih unggul dibandingkan Eropa dalam hampir semua bidang: ekonomi, teknologi, dan kehidupan sosial. Ilmu pengetahuan, matematika, kedokteran, filsafat, seni, dan budaya berkembang sangat pesat. Selama lebih dari 500 tahun, negara-negara Muslim berperan sebagai kekuatan besar dunia. Namun kemudian terjadi perubahan besar, Eropa menjadi sangat kaya, sementara sebagian besar wilayah Muslim, kecuali negara-negara yang kaya sumber daya fosil, justru terjerumus ke dalam kemiskinan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada yang berpendapat bahwa kemunduran dunia Muslim disebabkan oleh kolonialisme Eropa. Akan tetapi, argumen ini tidak sepenuhnya menjelaskan keadaan tersebut, karena banyak wilayah Muslim sudah mengalami kemiskinan bahkan sebelum masa kolonialisme dimulai. Maka muncul pertanyaan lain. Apakah Islam sendiri yang awalnya mendorong kejayaan dunia Muslim, lalu justru menjadi penyebab kemundurannya? Jawabannya adalah tidak. Islam sebagai agama bukanlah penyebab kemerosotan dunia Muslim. Yang berperan besar justru adalah cara agama tersebut memengaruhi kebijakan dan keputusan politik. Keputusan-keputusan politik inilah yang pada akhirnya menentukan arah pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain, hubungan antara agama dan kekuasaan politik memainkan peran kunci dalam membentuk nasib dunia Muslim. Perhatikan penjelasan selanjutnya, karena saya akan menguraikan kerangka teoretis yang dapat membantu memahami apa yang sebenarnya terjadi pada negara-negara Muslim, serta mengapa mereka seolah-olah terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Gagasan dasarnya adalah sebagai berikut. Dalam setiap masyarakat, selalu ada pihak yang berkuasa. Tidak peduli apakah sistemnya berbentuk demokrasi, otokrasi, monarki, atau teokrasi, penguasa akan selalu ada. Dan tujuan utama para penguasa ini adalah mempertahankan kekuasaan mereka. Agar bisa tetap berkuasa, mereka membutuhkan rakyat untuk patuh dan menerima keputusan-keputusan yang mereka buat. Untuk mencapai kepatuhan tersebut, para penguasa pada dasarnya memiliki 2 pilihan utama. Pilihan pertama adalah menggunakan kekerasan, atau setidaknya ancaman kekerasan. Dalam skema ini, masyarakat mengikuti dan menaati penguasa karena rasa takut. Untuk menegakkan ketakutan tersebut, penguasa, terutama yang bersifat otokratis, mengandalkan aparat pemaksa seperti militer, milisi, kepolisian, dan berbagai lembaga keamanan lainnya. Pilihan kedua adalah legitimasi.
Artinya, rakyat menaati penguasa karena mereka percaya bahwa penguasa tersebut menjalankan tugasnya dengan benar dan layak memimpin. Dalam sistem ini, jika penguasa dianggap gagal, masyarakat memiliki keyakinan atau mekanisme untuk mengganti mereka. Agar legitimasi ini terjaga, penguasa membutuhkan pihak-pihak tertentu yang dapat membenarkan dan memperkuat posisi mereka di mata publik. Pihak-pihak ini disebut agen legitimasi. Mereka adalah individu atau kelompok yang, karena pengaruh sosialnya, mampu membentuk opini publik tentang penguasa. Kelompok ini bisa mencakup selebritas, jurnalis, pemimpin bisnis, dan tentu saja para tokoh agama. Namun, penting untuk dicatat bahwa banyak dari agen pemaksa maupun agen legitimasi ini tidak selalu mendukung penguasa secara sukarela. Dukungan mereka seringkali diberikan sebagai imbalan atas bantuan, perlindungan, atau kebijakan yang menguntungkan kepentingan mereka. Akibatnya, hukum dan kebijakan yang mengatur suatu masyarakat pada dasarnya merupakan hasil dari tarik-menarik kepentingan dan perebutan pengaruh di antara para agen pendukung kekuasaan tersebut. Seolah-olah ada sebuah meja perundingan politik, tempat setiap pihak berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya sesuai dengan seberapa besar kontribusi mereka dalam mempertahankan penguasa, baik melalui kekerasan maupun legitimasi. Semakin efektif suatu kelompok dalam membantu penguasa tetap berkuasa, semakin besar pula keuntungan yang bisa mereka tuntut. Dalam konteks ini, jika para pemimpin agama sangat efektif dalam memberikan legitimasi kepada penguasa, mereka dapat memperoleh banyak undang-undang dan kebijakan yang menguntungkan posisi mereka sebagai imbalan. Dan karena berbagai faktor sejarah, Islam, sebagai sistem keagamaan, telah dan masih lebih efektif dibandingkan beberapa agama lain, seperti Katolik, dalam memberikan legitimasi kepada para penguasa. Ini bukan berarti bahwa Katolik tidak mampu memberikan legitimasi kepada para penguasa, sama sekali bukan. Namun, dibandingkan Katolik, Islam terbukti jauh lebih efektif dalam menjalankan fungsi tersebut. Untuk memahami alasannya, penting melihat bagaimana Islam muncul dalam konteks sejarahnya. Islam lahir bersamaan dengan proses perluasan kekaisaran. Nabi Muhammad tidak hanya berperan sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai pemimpin politik. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, kekaisaran yang baru terbentuk ini berkembang sangat pesat, dari semenanjung Arab hingga mencapai Spanyol di sebelah barat dan Asia Selatan di sebelah timur. Perluasan wilayah yang begitu cepat ini menciptakan tantangan besar. Kekaisaran baru tersebut membutuhkan sumber legitimasi serta sistem hukum baru untuk mengatur wilayah dan penduduk yang jauh lebih luas dan beragam daripada yang pernah mereka kelola sebelumnya. Dalam konteks inilah doktrin Islam dibentuk dan dikembangkan, dengan tujuan utama memberikan dasar legitimasi bagi para penguasa kekaisaran yang sedang tumbuh ini. Akibatnya, dalam ajaran Islam terdapat sejumlah hadis, yang merupakan bagian penting dari teks keagamaan, yang menekankan kewajiban seorang muslim untuk menaati penguasa selama ia memerintah sesuai dengan ajaran Islam, serta membenarkan perlawanan jika penguasa dianggap menyimpang. Namun, yang memiliki wewenang untuk menentukan apakah seorang penguasa telah memerintah sesuai dengan norma-norma Islam adalah para elit agama. Hal ini memberi mereka kekuasaan legitimasi yang sangat besar dalam struktur politik. Sebaliknya, Katolik berkembang dalam konteks Kekaisaran Romawi, sebuah masyarakat yang sudah mapan dan relatif maju, di mana para penguasa telah memiliki sumber legitimasi politik lain di luar agama. Bahkan, pada masa awalnya, umat Katolik justru mengalami penganiayaan di bawah Kekaisaran Romawi. Karena itu, ketika doktrin Katolik dibentuk, tidak ada dorongan atau kepentingan untuk melegitimasi kekuasaan para penguasa kekaisaran tersebut. Memang benar bahwa pada abad pertengahan, para paus terlibat dalam urusan politik duniawi, dan bahwa Katolik selama berabad-abad digunakan untuk membenarkan kekuasaan para raja dan penguasa. Namun, dalam praktiknya, Katolik tidak pernah mencapai tingkat efektivitas yang sama dengan Islam dalam memberikan legitimasi politik. Secara historis, otoritas keagamaan Islam memiliki posisi yang jauh lebih kuat di arena perundingan politik dibandingkan otoritas Katolik.
Kekuatan ini kemudian menghasilkan banyak hukum dan kebijakan di dunia Muslim yang secara khusus menguntungkan otoritas keagamaan. Pertanyaannya kemudian adalah, apa dampak semua ini terhadap perekonomian dan kemajuan dunia Muslim? Jawabannya, sayangnya, tidak membawa hasil yang positif. Terdapat beberapa situasi di mana legitimasi berbasis agama justru dapat mendukung pembangunan ekonomi, dan hal ini kemungkinan memang terjadi pada masa-masa awal perkembangan Islam. Jika dibandingkan dengan kondisi sebelum Islam, ketika wilayah Timur Tengah terpecah ke dalam banyak pemerintahan kecil yang tidak terkoordinasi, hadirnya Islam sebagai ideologi pemersatu hampir dapat dipastikan membawa dampak positif bagi perekonomian kawasan tersebut. Perluasan wilayah yang terjadi bersamaan dengan penyebaran Islam dan pembentukan kekaisarannya membantu menciptakan jaringan perdagangan yang luas, sekaligus jaringan sosial dan keagamaan yang saling terhubung. Selain itu, penggunaan mata uang yang sama, bahasa bersama, serta satuan ukuran yang seragam sangat membantu mengurangi persoalan kepercayaan dan menekan biaya transaksi dalam perdagangan jarak jauh. Sebagai hasilnya, wilayah-wilayah mayoritas Muslim seperti Irak, Suriah, dan Spanyol pada masa itu menjadi jauh lebih makmur dibandingkan negara-negara tetangganya yang mayoritas beragama Katolik. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi ini mulai berubah. Hukum dan kebijakan yang sebelumnya mendukung pertumbuhan ekonomi pada masa awal Islam ternyata tidak lagi sesuai dengan kebutuhan ekonomi yang semakin kompleks, modern, dan dinamis. Pada abad-abad berikutnya, dunia Muslim mulai tertinggal karena banyak kebijakan yang dipengaruhi oleh elit keagamaan, yang lebih berfokus pada melindungi dan memperbesar kepentingan mereka sendiri, seringkali dengan mengorbankan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu contoh paling jelas dari dinamika ini, dapat dilihat dari respons dunia Muslim terhadap munculnya teknologi mesin cetak. Mesin cetak merupakan sebuah revolusi besar, dan sering dianggap sebagai salah satu penemuan paling penting dalam 1000 tahun terakhir. Teknologi ini pertama kali dikembangkan di Jerman sekitar tahun 1450. Hanya dalam waktu setengah abad, pada tahun 1500, ratusan mesin cetak telah beroperasi di seluruh Eropa dan menghasilkan lebih dari 8 juta buku. Gereja Katolik tidak hanya menerima kehadiran mesin cetak, tetapi pada awalnya justru menjadi salah satu pendukung utamanya, karena teknologi ini memungkinkan pencetakan Alkitab dalam jumlah besar. Oleh karena itu, hampir tidak ada pembatasan besar terhadap penggunaan mesin cetak di Eropa, sehingga teknologi ini dapat berkembang dengan sangat cepat. Sebaliknya, di Kekaisaran Ottoman, yang pada saat itu merupakan kekuatan utama di dunia Muslim, mesin cetak tidak mengalami penyebaran yang serupa dan perkembangannya sangat terbatas. Sebaliknya, pada tahun 1485, penggunaan mesin cetak bersama dengan aksara Arab, yakni tulisan yang digunakan di Kekaisaran Ottoman, secara resmi dilarang. Larangan ini bertahan sangat lama, hingga memasuki abad ke-18. Artinya, salah satu revolusi teknologi paling penting dalam sejarah manusia justru tidak boleh digunakan di dunia Muslim, selama kurang lebih 250 tahun. Bahkan setelah mesin cetak akhirnya diizinkan, penggunaannya tetap berada di bawah pengawasan dan regulasi yang sangat ketat. Larangan ini tidak hanya terjadi di Kekaisaran Ottoman. Kekaisaran-kekaisaran Islam lainnya di Asia Selatan juga menerapkan kebijakan serupa dengan melarang penyebaran mesin cetak. Dampak dari keputusan ini sangat serius dan merugikan bagi wilayah-wilayah tersebut. Pada akhir abad ke-15, tingkat melek huruf di Eropa telah mencapai sekitar 40%. Sebaliknya, di negara-negara mayoritas Muslim, angka tersebut bahkan tidak melebihi 2%. Di Turki sendiri, tingkat melek huruf baru menyamai tingkat yang dimiliki Belanda pada tahun 1650 setelah memasuki dekade 1960-an. Lalu muncul pertanyaan penting. Mengapa sebuah teknologi yang memiliki begitu banyak manfaat dan mampu memicu perubahan besar justru dilarang? Siapa sebenarnya yang diuntungkan dari kebijakan ini? Jawabannya adalah otoritas keagamaan Muslim, yang pada saat itu memegang kendali hampir sepenuhnya atas penyebaran pengetahuan beserta semua keuntungan yang dihasilkan darinya.
Kehadiran mesin cetak akan membuka akses pengetahuan bagi masyarakat luas, dan hal ini dipandang sebagai ancaman serius bagi otoritas keagamaan, karena kekuasaan mereka bertumpu pada posisi mereka sebagai satu-satunya pihak yang berwenang menafsirkan apakah seorang penguasa telah memerintah sesuai dengan norma-norma Islam. Jika pengetahuan menjadi lebih terbuka dan tersebar luas, sebagian besar kekuasaan otoritas keagamaan tersebut akan terkikis. Oleh karena itu, para sultan memilih untuk melarang teknologi yang sejatinya sangat menguntungkan rakyat, demi melindungi kepentingan otoritas agama yang berperan penting dalam memberikan legitimasi dan membantu mereka mempertahankan kekuasaan politik. Di Eropa, situasinya justru sangat berbeda. Penyebaran mesin cetak memainkan peran krusial dalam reformasi Lutheran. Di wilayah-wilayah yang memiliki akses luas terhadap mesin cetak, reformasi berkembang lebih kuat, sementara Gereja Katolik dengan cepat kehilangan sebagian besar perannya sebagai lembaga yang memberi legitimasi politik. Kekuasaan tersebut kemudian berpindah ke tangan elit ekonomi, seperti para pedagang dan pengusaha. Di daerah-daerah ini, berbagai undang-undang baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi mulai disahkan. Di Belanda dan Inggris Raya, ratusan kebijakan dan peraturan diterapkan dalam bidang pertanian, infrastruktur, investasi, industri, dan perdagangan. Kebijakan-kebijakan inilah yang mendorong kemakmuran ekonomi di Eropa Utara, dan pada akhirnya membuka jalan bagi lahirnya ekonomi modern. Faktanya, sebagian besar negara Katolik di Eropa Barat juga mengalami ketertinggalan ekonomi ketika Inggris dan Belanda mulai berkembang pesat. Negara-negara seperti Spanyol dan Italia, yang merupakan negara Katolik di mana gereja masih memiliki pengaruh politik dan sosial yang kuat, justru tertinggal jauh dibandingkan negara-negara tetangga mereka yang beraliran Protestan, meskipun sebelumnya mereka sempat menikmati keunggulan ekonomi selama berabad-abad. Namun demikian, pelarangan mesin cetak bukan satu-satunya faktor yang menjelaskan kemunduran dunia Muslim. Di Kekaisaran Ottoman, otoritas keagamaan berhasil menerapkan hukum Islam secara luas dalam aktivitas perdagangan, dan banyak dari aturan tersebut bahkan masih berlaku hingga hari ini. Salah satu contohnya adalah pembatasan terhadap akumulasi modal swasta. Akibat kebijakan ini, sebagian besar bisnis di dunia Muslim tetap berukuran kecil dan sangat sulit untuk berkembang menjadi perusahaan besar. Pada abad ke-17, misalnya, sekitar 80% usaha di dunia Muslim hanya memiliki 2 mitra. Tidak ada perusahaan besar dengan ratusan pemegang saham seperti British East India Company yang muncul di Eropa. Selain itu, hak kepemilikan properti di dunia Muslim seringkali tidak didefinisikan dengan jelas. Kontrak tertulis kerap dilanggar, sementara penegakan hukum lemah dan tidak konsisten. Di saat yang sama, sistem peradilan juga cenderung tidak netral atau sangat korup. Pengadilan yang mayoritas diisi oleh umat Muslim seringkali memutuskan perkara yang menguntungkan pihak Muslim dibandingkan pemeluk agama lain, bahkan ketika bukti yang diajukan tidak kuat. Praktik semacam ini membuat investor asing enggan menanamkan modal, merusak kepercayaan dalam dunia usaha, dan menghambat kerjasama ekonomi dengan negara-negara non-Muslim. Bahkan di dalam satu negara yang sama, kemitraan bisnis antara Muslim dan non-Muslim selalu dibatasi secara ketat dan diatur dengan berbagai larangan demi menyesuaikan dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini menjelaskan mengapa selama bertahun-tahun, kelompok yang paling makmur secara ekonomi di negara-negara Muslim justru adalah minoritas agama yang tidak sepenuhnya tunduk pada hukum Islam. Dari semua aturan perdagangan tersebut, kebijakan yang paling berdampak besar terhadap pembangunan ekonomi dan tingkat kemakmuran di dunia Muslim adalah larangan atas segala bentuk bunga, baik pada pinjaman maupun simpanan. Dalam ajaran Islam, uang tidak dipandang sebagai komoditas yang dapat menghasilkan keuntungan dengan sendirinya tanpa adanya risiko atau usaha nyata. Karena itu, bank syariah tidak diperbolehkan memberikan pinjaman berbunga maupun membayar bunga kepada penabung. Untuk mengatasi keterbatasan ini, perbankan syariah mengembangkan berbagai skema pembiayaan alternatif. Salah satunya adalah murabaha, yaitu mekanisme di mana bank membeli suatu barang lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Contoh lainnya adalah mudharabah,
sebuah kontrak kerjasama di mana satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lainnya mengelola usaha, dengan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Masalah utama dari sistem keuangan ini adalah kenyataan bahwa sebagian besar usaha baru gagal dalam beberapa tahun pertama. Ketika hal itu terjadi, bank harus menanggung kerugian yang cukup besar. Jika sebuah bank mengalami terlalu banyak kerugian, modalnya akan terkuras dan pada akhirnya bank tersebut tidak lagi mampu membiayai usaha-usaha baru. Walaupun mekanisme pembiayaan ini tetap memungkinkan terjadinya aktivitas keuangan tertentu, sistem tersebut juga menimbulkan banyak keterbatasan tambahan dan meningkatkan biaya transaksi. Perbankan di Timur Tengah sendiri berkembang sangat lambat. Bank-bank pertama di wilayah ini baru muncul pada pertengahan abad ke-10. Bahkan hingga hari ini, jumlah bank di negara-negara mayoritas Muslim masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan wilayah lain di dunia. Arab Saudi, misalnya, hanya memiliki 4 bank. Uni Emirat Arab memiliki 7 bank. Sementara itu, di negara-negara seperti Tunisia, Suriah, dan Yaman, jumlah bank hanya berkisar antara 1 hingga 2. Tanpa sistem perbankan yang kuat, modern, dan luas, negara-negara mayoritas Muslim mengalami kesulitan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, serta menjaga stabilitas keuangan dalam jangka panjang. Selain faktor ekonomi, pengaruh agama terhadap kebijakan politik juga sangat menentukan bentuk sistem pendidikan di negara-negara mayoritas Muslim. Di banyak negara tersebut, pendidikan cenderung menitikberatkan pada nilai-nilai dan budaya Islam, sementara berbagai pengetahuan praktis yang dibutuhkan untuk kemajuan ekonomi seringkali kurang mendapat perhatian. Tidak sedikit umat Muslim yang memandang sains modern sebagai produk sekuler Barat, sehingga melupakan fakta bahwa para ilmuwan Muslim pernah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan Islam. Akibatnya, jumlah tenaga ahli di bidang sains dan teknologi di negara-negara Muslim sangat rendah. Rata-rata hanya terdapat 9 ilmuwan, insinyur, dan teknisi per 1000 penduduk, jauh di bawah rata-rata global yang mencapai 41, dan bahkan 140 di negara-negara maju. Meskipun jumlah penduduk Muslim di dunia mencapai sekitar 1,6 miliar jiwa, hanya 2 ilmuwan dari negara mayoritas Muslim yang pernah memenangkan hadiah Nobel di bidang sains. Lebih jauh lagi, 48 negara mayoritas Muslim mewakili sekitar 20% populasi dunia, tetapi hanya menghasilkan sekitar 1% dari total penelitian ilmiah global. Kemunduran serius dalam produksi ilmiah dan perkembangan intelektual ini jelas berkontribusi pada stagnasi ekonomi di dunia Muslim. Selain itu, perlu ditekankan bahwa perempuan di negara-negara ini secara historis sering disisihkan dari akses pendidikan, yang kemudian berdampak pada keterlibatan mereka di pasar tenaga kerja. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir tampak muncul sebuah perubahan yang perlahan namun signifikan. Sebuah revolusi diam-diam sedang terjadi di kalangan perempuan, yang berpotensi membantu negara-negara ini keluar dari kemiskinan struktural yang telah lama mengakar. Saat ini, perempuan justru menjadi mayoritas mahasiswa di banyak negara mayoritas Muslim, padahal sebelumnya mereka hanya merupakan kelompok minoritas dalam dunia pendidikan. Di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, angka partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi meningkat tajam, dari hanya sekitar 2% pada tahun 1970 menjadi hampir 33% saat ini. Dalam periode yang sama, tingkat partisipasi laki-laki juga meningkat, dari 4% menjadi sekitar 29%. Di Arab Saudi, sekitar 10 tahun yang lalu, hanya sekitar 30% perempuan usia kuliah yang mengenyam pendidikan tinggi. Saat ini, angka tersebut telah meningkat menjadi sekitar 50%, bahkan lebih tinggi dibandingkan tingkat partisipasi pendidikan perempuan di negara-negara seperti Meksiko, Tiongkok, Brasil, atau India. Perluasan akses pendidikan bagi perempuan ini secara perlahan membentuk fondasi sumber daya manusia baru yang sangat dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja di dunia Muslim. Data menunjukkan dampak nyata dari perubahan ini. Di negara-negara mayoritas Muslim,
Sekitar 50 juta perempuan telah memasuki dunia kerja untuk pertama kalinya sejak pergantian milenium. Pada tahun 2000, jumlah perempuan yang bekerja di pasar negara berkembang di dunia Muslim diperkirakan sekitar 100 juta orang. Namun, pada tahun 2015, angka tersebut melonjak menjadi hampir 155 juta, yang berarti terjadi peningkatan sekitar 50% hanya dalam waktu 15 tahun. Saat ini, perempuan yang bekerja mencakup sekitar 40% dari total 450 juta perempuan yang tinggal di negara-negara dengan ekonomi mayoritas Muslim. Meskipun perkembangan ini cukup signifikan, penting untuk disadari bahwa agama masih memegang peran yang sangat kuat dalam memberikan legitimasi politik di dunia Muslim. Sebagai contoh, para penguasa di 3 ekonomi terbesar di kawasan ini, Turki, Iran, dan Arab Saudi, masih sangat bergantung pada otoritas keagamaan sebagai sumber utama legitimasi kekuasaan mereka. Lalu, apa arti semua ini bagi masa depan perekonomian negara-negara tersebut? Sayangnya, prospeknya tidak terlalu menggembirakan. Dalam jangka pendek, beberapa negara mungkin masih dapat mempertahankan stabilitas ekonomi berkat cadangan minyak dan gas alam yang besar. Namun, dalam jangka menengah dan panjang, tantangannya semakin besar. Perkembangan energi alternatif terus mengurangi ketergantungan dunia pada bahan bakar fosil, sementara kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan produksi energi di wilayah lain. Kenyataannya, banyak negara Muslim telah menyia-nyiakan peluang ekonomi besar yang muncul selama masa kejayaan minyak dan gas. Hingga kini, sebagian besar negara kaya sumber daya di Timur Tengah masih sangat bergantung pada pendapatan dari sektor tersebut. Ketika pendapatan ini mulai menurun, para penguasa akan memiliki ruang yang semakin terbatas untuk mempertahankan dukungan rakyat melalui subsidi dan praktik patronase. Dalam kondisi seperti itu, mereka kemungkinan akan semakin bergantung pada pemimpin agama untuk memperoleh legitimasi politik. Akibatnya, kelompok-kelompok yang berpotensi mendorong kebijakan dan undang-undang yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang akan semakin tersingkir dari arena pengambilan keputusan. Demi kesejahteraan masyarakat di negara-negara tersebut, kita hanya bisa berharap bahwa prediksi ini keliru, dan bahwa suatu hari nanti mereka berhasil memisahkan urusan politik dari agama. Sekian pembahasan kali ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk menonton pembahasan berikutnya.